Dari hal kecil, terkadang tanpa kita sadari, bisa membuat uang kita menjadi terkuras. Saksikan di Quality Kamera Jakarta. Halo Sobat Lensa, bertemu kembali di channel ini. Kali ini kita tidak membahas atau membuat sebuah video konten tentang perbaikan lensa ataupun perawatan lensa. Kali ini kita lebih ke hal yang lebih sederhana lagi. Lebih tepatnya buat teman-teman yang ingin mengirim kamera lensanya untuk diservis, agar diperhatikan untuk packing ya, untuk packing lensa ini yang lebih aman. Kenapa saya akhirnya membuat video ini? Semakin kesini banyak sekali salah dalam hal packing ya, padahal itu hal yang sangat gampang, tetapi kita kadang mengabaikan hal itu sehingga terjadi seperti ini. 2470 2,8 Grandmaster ini kurang lebih, kalau di Sony-nya itu satu blok ya, mereka jualnya satu blok seperti ini. Itu kalau nggak salah 6,8 sudah berikut pemasangan, kalau nggak salah hampir menyentuh kepala 7 juta. Nah, jadi buat teman-teman ya, dari hal kecil yang tadi saya bilang seperti di awal video, dari hal kecil itu kita abaikan, terkadang bisa buat duit kita yang pengen irit malah jadi habis. Ini pun orangnya bingung mau maju, bingung dia, masih keuangannya untuk sekarang kan lagi susah, mau nggak dipakai tapi ini mau dipakai, tapi ini pengaruh ke hasil. Jadi buat teman-teman ya, seperti yang tadi saya bilang, kita perlu memperhatikan cara packing lensa, terutama lensa-lensa yang berat-berat seperti ini. Itu ada baiknya teman-teman saksikan di video ini. Oke ya, pertama plastik bubble. Kalau buat teman-teman ya, kalau bisa plastik bubble-nya ini, kalau bisa belilah yang masih baru itu. Kalau nggak salah sekarang ini memang sih, kalau buat teman-teman beli satu bal begitu, mungkin teman-teman banyak yang nggak kepake, tapi sekarang banyak juga yang sudah jual per meter. Jadi buat teman-teman, kalau bisa diusahakan plastik bubble-nya ini jangan yang bekas. Biasanya yang bekas itu tuh udara gelembung udara ini tuh udah nggak ada lagi, udah sama aja ini plastik biasa sebenarnya, udah bukan bubble lagi ya. Jadi usahakan buat teman-teman jangan plastik bubble yang bekas. Oke ya teman-teman, yang pertama jangan pakai plastik bubble bekas. Bila perlu, kalau memang lensa kita mahal sih, lebih baik kita sedikit ngeluarin duit buat beli plastik yang baru. Yang kedua mungkin buat teman-teman ini kesini ada juga yang semakin kesini, jadi udah plastik bubble-nya itu sudah nggak bagus. Ini palingan dibungkus cuman 1-2 gulungan saja, terus teman-teman pasti lakban mati. Nah, kalau bisa teman-teman jangan dilakban mati ya. Kenapa? Karena kalau dilakban mati itu mungkin maksudnya teman-teman itu biar lensanya ini aman, nggak baret, ini nggak lecet ya, mungkin cat-catnya nggak lecet, tetapi secara kalau terbanting dari pengiriman itu tuh tingkat kerusakannya justru nggak ada, justru bahaya banget ya buat teman-teman. Jadi usahakan jangan dilakban mati. Yang ketiga untuk lensa-lensa yang berat, mungkin kalau lensa-lensa yang ringan seperti ini sebetulnya lebih aman sih kalau ngirim lensa-lensa yang ringan begini. Kalau terbanting pun plastiknya lumayan tebal, nggak usah terlalu tebal, itu aman. Tetapi buat teman-teman yang mau ngirim lensa-lensa yang berat-berat ya, kayak 70-200, lensa-lensa tele terutama ya, 2470 yang masih berat-berat seperti ini nih. Nah, buat teman-teman perhatikan, biar perintilannya ini teman-teman nggak usah kirim ya. Nggak usah kirim ini, misalnya lens hoodnya teman-teman nggak usah kirim, tripod collarnya teman-teman juga nggak usah kirim. Kenapa? Karena kalau teman-teman kirim ini semua dalam kondisi teman-teman packing plastik bubble ini nih, susahnya itu dia nggak sama rata. Jadi misalnya seperti ini,
Nah, ini kekuatannya itu cuman tertumpu di sini sama di sini ya teman-teman ya. Tetapi kita tuh susah packingnya dengan adanya ini tuh, jadi dia nggak terpusat di lensanya tuh ya. Seperti ini kurang lebih ya buat teman-teman. Seandainya teman-teman ini nggak usah pakai perintilan-perintilan seperti ini, nggak usah pakai lensot, nggak usah pakai tripod collarnya. Nah ini kita enak banget, ini kita packing ini sangatlah aman ya. Misalnya seperti ini. Oke, kalau saya malah kurang tebel ya. Kalau saya biasanya sampai 3 apa 4 lembar ini, tambahin lagi. Tambahin lagi ya buat teman-teman ya, kurang lebih seperti ini contohnya. Nah buat teman-teman sebetulnya nggak perlu juga dilakban mati sampai muter sana muter sini sampai lakbannya itu udah kayak apa, itu nggak penting ya teman-teman. Bila perlu ini cuman pakai begini, kalau saya cuman pakai begini dong, udah saya masukin kotak begini, ini udah aman. Jadi kalaupun saya kirim balik lagi, plastik bubble-nya ini apa ya, kita bisa manfaatkan kembali gitu loh. Tapi kalau teman-teman lakban mati, mau nggak mau saya karter ya. Jadi diusahakan nggak usah pakai perintilannya. Nah setelah ini beres, teman-teman masukin kotak. Ada baiknya di kotaknya itu setelah agan-agan lakban di plastik bubble lagi. Jadi plastik bubble-nya double di lensa dan di kotak. Nah itu kalau terbanting buat teman-teman, kita kan nggak tahu dari pengiriman terbanting atau enggak, tapi setidak-tidaknya kita sudah antisipasi ya. Jadi kalau teman-teman kotaknya teman-teman kasih bubble lagi, kalau terbanting itu aman ya, mudah-mudahan aman daripada kita packingnya terlalu tipis. Nggak usah rapi-rapi teman-teman. Kenapa? Karena kan ini kan kita bukan kado ya. Yang penting tingkat keamanannya itu bubble-nya gede, tinggi. Nggak usah teman-teman rapi ya. Kalau saya mah cuman begini aja, tapi kan fungsinya itu malah aman gitu ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu saja video ini. Buat yang mau kirim lensa, ada baiknya ngikutin cara seperti ini agar tidak terjadi hal seperti ini lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah komentar. Mungkin di antara teman-teman ada yang lebih oke lagi dalam hal packing, memaking lah ya. Silakan teman-teman tambahkan di kolom komentar biar teman-teman kita kalau mau ngirim barang itu aman. Silakan tulis di kolom komentar. Sukses selalu.